Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indi Fitria Dicita dengan NIM 878169489, mahasiswi UPBJJ UT Jakarta. Kali ini saya akan melakukan praktikum pada pembelajaran IPA di SD dengan judul Sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang pertama cermin datar, 2. Cermin cembung, 3. Cermin cekung, 4. Lampu senter, 5. Busur derajat, 6. Kertas putih, 7. Lilin, 8. Layar atau tabir kertas, 9. Celah cahaya. Prosedur percobaan pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk percobaan pemantulan cahaya cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Yang kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Prosedur percobaan. Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.2. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya, cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Percobaan ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Prosedur percobaan. Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.3. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung.
Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini dapat menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Yang pertama, jika benda diletakkan di ruang satu, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. 2. Jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. 3. Jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, percobaan pembiasan cahaya. Prosedur percobaan. Untuk alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama lampu senter, yang kedua celah cahaya, yang ketiga gelas, yang keempat air, yang kelima kertas putih, yang keenam busur derajat, yang ketujuh lensa cembung, yang kedelapan lensa cekung, yang kesembilan layar atau tabir kertas, yang kesepuluh lilin, dan yang kesebelas penggaris panjang 100 cm. Pada percobaan kali ini, kita akan mengamati pembiasan cahaya pada gelas kaca. Untuk cara kerjanya, yang pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air. 2. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. 4. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Kesimpulannya, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca isi air, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya. Jika dilihat di layar dengan seksama, muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih ada warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Percobaan pembiasan cahaya pada lensa cembung. Prosedur percobaan yang pertama, susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti gambar 7.5. Yang kedua, atur lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda S dan jarak bayangan S dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. 3. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Kesimpulan pada percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar-sinar yang dibiaskan pada satu titik. Pada lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu yang pertama, semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Dan yang kedua, semua bayangan nyata dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. 3. Percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Pada percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang mudah didapatkan, yaitu menggunakan keping, compact disc, atau CD. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang disiapkan ada compact disc atau CD, yang kedua senter, yang ketiga mangkuk dan air.
Prosedur percobaan. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa difraksi. Kesimpulannya, difraksi adalah peristiwa pelanturan gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah. Difraksi dapat diamati pada celah tunggal maupun pada kisi. Peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya yang datang bersama pada suatu tempat. Jika kedua gelombang cahaya bersifat koheren atau frekuensi dan amplitudo sama serta hasil tetap, maka akan menghasilkan pola yang teratur sebagai garis terang atau interferensi maksimum dan garis gelap atau interferensi minimum. Masukkan CD ke dalam mangkok yang berisi air, kemudian sinari menggunakan senter, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar atau tabir kertas, maka peristiwa tersebut dinamakan dispersi. Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi spektrum warna akibat perbedaan indeks bias masing-masing cahaya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.